Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan pula semuanya di antara kita ini yang melihat, mendengar YouTube ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tema kita kali ini adalah bicara tentang akhlak. Betapa pentingnya akhlak di dalam Islam ini. Akhlak merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW didatangkan di muka bumi menjadi Nabi Muhammad SAW, penerus para nabi sebelumnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, tidak saja sebagai penerus, tapi sebagai nabi dan rasul terakhir di dalam kehidupan dunia ini. Maka beruntunglah kita mempunyai nabi, rasul, Rasulullah SAW, yang itu adalah mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita akan bertanya, akhlak seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Yang pertama, akhlak sebagai cerminan keimanan. Dalam Islam, akhlak tidak terpisahkan dari iman. Orang-orang yang beriman sejati akan menampakkan perilaku yang baik kepada Allah SWT dan sesama manusia. Habul minallah, habul minan nas. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau ada seorang muslim, orang beriman, orang mukmin yang telah berikrar, bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah, maka sudah seharusnya mereka mempunyai akhlak yang luar biasa. Karena dengan bersahadat, maka tentu dibarengi dengan keimanan yang melekat pada diri setiap manusia. Dan orang mukmin yang paling sempurna menurut Rasulullah SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang paling nyata adalah bagaimana bertutur, tidak pernah menyakitkan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda Nabi Muhammad SAW, jika tidak bisa berkata dengan baik dan benar, lebih bagus diam. Maknanya apa? Tutur kata kita yang keluar dari kita mestinya hal yang positif, menyemangati, memotivasi, merangkul dengan kata-kata yang baik dan sebagainya, tidak pernah menyakiti dengan tutur kata dan sebagainya. Karena orang mukmin itu paling sempurna adalah tadi, paling baik akhlaknya itu dari tutur kata. Pemikirannya juga begitu. Pemikirannya adalah selalu positif, tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah suudzon, tidak pernah prasangka jelek kepada apapun, lebih-lebih kepada Allah SWT. Khususnya mereka sebagai manusia, bisa jadi mereka sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun kita akan tuangkan seluruh kehidupan ini dengan berakhlak mulia. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak yang baik menunjukkan kedalaman dan kualitas keimanan seseorang. Yang kedua, akhlak itu menjadi landasan kehidupan sosial. Akhlak mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, habul minan nas. Tanpa akhlak, masyarakat akan rusak oleh kebohongan, iri, zolim, dan perpecahan. Akhlak seperti jujur,
amanah, sabar, menghormati orang lain menjadi dasar terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Yang ketiga, akhlak sebagai kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak mulia akan dihormati dan dipercaya, baik di dunia kerja, keluarga, maupun di masyarakat. Di akhirat pun, akhlak menjadi salah satu amalan paling berat di timbangannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Riwayat Tirmidzi. Di sini cukup jelas kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa di dunia dan akhirat, berakhlak ya. Tidak saja tutur kata, tapi pemikiran lebih-lebih amal. Yang keempat, akhlak menjadi bukti pengamalan ibadah. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat bukan hanya ritual, tetapi juga membentuk karakter. Misalkan sholat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa dilihat di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, akhlak adalah bukti nyata dari kualitas ibadah seseorang. Jadi kalau mereka sudah rukun Islam dijalankan, maka dampaknya ngefek kepada sekitarnya, yaitu akan menjadi lebih baik. Itulah kualitas orang yang beriman. Itulah kualitas mereka yang sudah beribadah, yaitu akhlak. Yang kelima, akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi kalau kita sudah punya contoh konkret Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak beliau sejak beliau mulai kecil sampai dengan meninggal, ini luar biasa. Dan itu patut kita tiru karena kita memang harus menirunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Meneladani akhlak Rasulullah SAW berarti menjalankan Islam secara utuh, kafah, lembut dalam tutur kata, jujur, penyayang, adil, dan sabar. Yang keenam terakhir, akhlak menjadi dasar dakwah Islam. Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia bukan hanya karena kekuatan, tapi karena keindahan akhlak para muslim, yaitu jujur, amanah, dan adil. Akhlak menjadi sarana dakwah yang paling efektif tanpa perlu banyak kata. Maka kita harus mencerminkan di kehidupan sehari-hari di Indonesia ini. Kita sudah tidak harus berpikir bagaimana pemimpin kita ini kemarin, itu sebagai sebuah sejarah yang harus kita evaluasi, dan setelah itu kita perbaiki pelan-pelan, dan syukur-syukur ini menjadi bukti keislaman kita dengan keimanan kita, yaitu berakhlak yang mulia. Insya Allah dengan akhlak mulia ini Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan, dengan pemimpin yang lebih baik, dengan kondisi masyarakat lebih baik, dan ekonomi akan lebih baik, dan semuanya akan menjadi lebih baik. Jujur, amanah, adil, dan sebagainya. Ini luar biasa. Mari, selama kita masih punya nafas, hari ini masih hidup, jangan tidak berakhlak mulia. Akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Melengkapi iman dan ibadah dengan akhlak yang mulia, seseorang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT, tapi juga membawa kedamaian bagi sesama. Akhlak yang baik adalah ibadah yang tidak pernah terputus. Semoga materi ini menjadi lebih bisa manfaat dan diberkahi oleh Allah. Tentu mari like and share supaya channel ini terus bisa berlanjut. Mudah-mudahan mohon doanya juga kami bisa terus istiqomah berbagi manfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat tema akhlak ini, dan mohon maaf jika kurang berkenan dan atau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.